apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Melihat begitu besar manfaat ekoenzim bagi kehidupan, kini komunitas ekoenzim semakin menjamur. Salah satunya adalah komunitas ekoenzim Medan Binjai Deli Serdang atau ekoenzim Mebidang. Apa saja kegiatan yang mereka lakukan bagi sesama dan lingkungan? Kami punya tayangannya untuk Anda. Saya memang punya impian memberikan kembali kepada bumi apa yang sudah kita ambil gitu ya, walaupun kecil-kecil saja begitu. Itu saya pribadi dan saya pikir teman-teman sekomunitas beberapa punya visi yang mirip. Besarnya manfaat ekoenzim, cairan organik serbaguna, mendorong terbentuknya komunitas ekoenzim Medan Binjai Deli Serdang atau Mebidang. Ada 105 anggota yang tergabung dalam grup ini. Dengan moto Bersama Kita Bisa, komunitas ini rutin menyosialisasikan ekoenzim kepada masyarakat, baik secara daring maupun tatap muka. Meski baru berdiri pada bulan Oktober tahun lalu, komunitas ekoenzim Mebidang juga sudah melakukan berbagai kegiatan peduli lingkungan, seperti kegiatan menuang larutan ekoenzim ke sungai yang bertujuan untuk memulihkan ekosistem air sungai yang tercemar. Tantangan pasti ada ya, tetapi saya sendiri mau fokus kepada kesempatan ya. Saya melihat banyak sekali teman-teman yang punya visi sama, tapi tidak punya wadah untuk menjalankan kegiatan. Jadi semua melakukan bagiannya masing-masing. Saya percaya semesta sudah mengatur itu semua. Jadi beberapa yang saya lihat menonjol, kami usulkan menjadi kader yang kita harapkan nanti bisa membagikan lagi nilai-nilai yang ada di komunitas ekoenzim ini kepada masyarakat luas. Apa yang komunitas ini lakukan menumbuhkan sikap empati dan peduli para anggotanya. Secara sukarela, setiap anggota menyumbangkan ekoenzim yang mereka buat dari rumah masing-masing untuk dibagikan kepada warga sekitar Kota Medan. Ekoenzim yang terkumpul juga digunakan sebagai bahan untuk melakukan penyemprotan di pemukiman warga. Sebagai disinfektan alami, ekoenzim dapat membersihkan udara dari polusi. Saya pikir yang ditawarkan oleh kegiatan ekoenzim ini adalah kegiatan yang sangat membumi ya, mudah sekali dilakukan, sangat mudah dilakukan, dan efeknya besar. Jadi ayo tetap kita semangat, walaupun kadang-kadang tidak mendapat sambutan yang menggembirakan, itu kan wajar ya. Jadi kembali saja kepada, oh itu belum rezeki mereka, gitu saja. Jadi tidak usah marah, tidak usah kesal, tapi terus kita coba sebarkan nilai-nilai positif begitu ya. Selain lewat ekoenzim, komunitas ekoenzim Mebidang juga mewujudkan kepedulian mereka pada lingkungan melalui aksi penanaman pohon. Beberapa waktu lalu, komunitas ini menanam 50 pohon di pinggiran Sungai Bekala, Kelurahan Mangga, Medan Tuntungan. Kegiatan ini pun mendapat tanggapan yang sangat positif dari warga sekitar. Rasia, salah seorang warga, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Bagaimana ini bisa kita perkenalkan kepada saya menyampaikan ribuan terima kasih sudah menyemprot seluruh masyarakat kami semua, mudah-mudahan kami selalu sehat-sehat dan pohon-pohonan yang sudah Ibu tanamkan tadi mudah-mudahan subur bisa sampai mengutip hasilnya. Setiap manusia dapat menjadi manfaat untuk sesamanya. Sama seperti komunitas ekoenzim Mebidang yang memberi manfaat melalui ekoenzim, menebarkan kebaikan agar bumi kembali hijau dan lestari. Suryadi, seorang warga Kota Medan, melirik peluang ekonomi dari budidaya jamur tiram. Semenjak pandemi, ia dan keluarganya mengembangkan inovasi olahan makanan yang lezat dari jamur tiram. Cicipi nikmatnya olahan jamur tiram dalam liputan berikut.
Masa pandemi menjadi pemantik lahirnya ide bisnis jamuan jamur. Unit usaha rumahan yang terletak di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ini didirikan oleh Suryadi. Pria usia 30 tahun ini memanfaatkan sepetak lahan yang dulunya merupakan gudang di belakang rumahnya untuk membudidayakan ribuan backlog jamur tiram. Awalnya, ide bisnis ini lahir dari keisengannya dalam mencari kegiatan yang dapat menambah penghasilan saat WFH. Namun, seiring berjalannya waktu, ia pun semakin tertarik untuk menekuni usaha ini. Ditambah lagi, usaha ini tidak memerlukan perawatan yang rumit, serta memiliki potensi pasar yang menjanjikan. Khususnya di masa pandemi ya, orang-orang pasti pertama itu jaga kesehatannya dulu. Jadi jamur tiram ini sangat banyak manfaatnya, terutama untuk kesehatan, untuk sistem imun. Nah, di masa pandemi kayak gini, orang akan tertarik makanan-makanan yang olahan makanan itu yang sehat untuk mereka gitu. Jadi mulai dari anak-anak sampai orang tua itu semua bisa makan kayak gitu. Selain fokus menjual jamur tiram segar, jamuan jamur yang dikelola oleh Suryadi dan keluarganya ini juga menjual berbagai olahan makanan yang lezat dan kreatif. Contohnya seperti rendang jamur, lumpia jamur, kebab jamur, hingga tahu walik. Semua olahan makanan ini dibuat tanpa bahan pengawet dan bahan penyedap, sehingga selain enak, juga menyehatkan dan dapat menjadi variasi bagi konsumen yang bervegetarian. Sejauh ini, Suryadi memasarkan jamur tiram segar dan olahan makanan dari jamur tiram secara daring, baik itu lewat media sosial dan toko daring. Seluruh produk jamuan jamur dibanderol dengan harga yang lumayan terjangkau. Untuk jamur segar mulai dari Rp7.000 hingga Rp25.000. Sementara untuk olahan jamur tiramnya berkisar Rp12.000 hingga Rp50.000. Ya, lagi-lagi soal kreativitas ya. Jadi kalau teman-teman yang lain sudah banyak yang jual jamur crispy atau segala macam, ya kita buat yang beda gitu. Kemudian kalau saya itu pesannya edukasi dulu ya. Jadi edukasi kalau ini sebenarnya bahkan juga beberapa teman itu belum tahu gitu manfaatnya jamur ini apa gitu. Ternyata kita juga semakin baca-baca itu banyak manfaatnya dari makanan itu sendiri. Jadi kita ngedukasi ini bisa loh jadi olahan yang enak, sehat juga gitu. Jadi nggak cuma enak aja tapi nggak sehat gitu. Jadi itu kreativitas dan edukasi kalau jamur ini makanan yang bisa enak dan sehat. Syitaram adalah salah satu pelanggan setia jamuan jamur. Ia sudah berlangganan jamuan jamur selama beberapa bulan terakhir. Di antara seluruh produk jamuan jamur, ia lebih sering memesan jamur tiram segar untuk bahan usaha kulinernya karena mayoritas pelanggan usaha kulinernya adalah vegetarian. Selain itu, ia juga menyukai berbagai olahan makanan dari jamuan jamur seperti tahu wali karena terbuat dari jamur tiram yang segar. Yang paling terasa itu lebih segar ya, karena ternyata jamuan jamur ini diolah sendiri gitu. Kemudian manfaat keduanya, selain bisa dipesan online, jamurnya juga bisa dihantar langsung ke rumah. Nah, apalagi di pandemi kayak gini ya Kak ya, kita kadang kalau mau belanja jamur ke pasar berdesak-desakan sama yang lain itu juga agak gimana, agak mengkhawatirkan. Nah, di jamuan jamur ini saya bisa pesan langsung di Instagram, pesan online, kemudian langsung dihantar di depan rumah. Terutama jamur itu sendiri selain olahan yang menyehatkan, bisa juga jadi alternatif olahan masakan ataupun kudapan untuk teman-teman yang vegetarian nih terutama ya, atau untuk teman-teman lainnya. Mungkin kalau kita mengkonsumsi daging terus itu bisa bikin bosan, tapi kalau jamur ini nggak bosan-bosan dengan berbagai macam olahan. Selalu ada hikmah di balik bencana. Hikmah dari pandemi menuntut kita untuk lebih jeli menangkap peluang dan mengasah kreativitas dalam bertahan hidup.
Contohnya, seperti menekuni usaha jamur tiram dengan melakukan sejumlah inovasi. Yuk, mari berinovasi, mari hidup sehat. Di samping menjalankan tugas sebagai abdi negara, Brigadir Riko Surya Ardana menaruh perhatian lebih pada gerakan literasi nasional. Sembari berpatroli, ia rela berkeliling kampung untuk membawa sejumlah buku bagi anak-anak di desa-desa Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kita lihat aksi heroiknya dalam liputan berikut. Menjalankan tugas sebagai anggota Bayangkara Keamanan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas sudah dilakoni oleh Brigadir Riko Surya Ardana sejak ia dilantik menjadi polisi sekitar 12 tahun lalu. Brigadir Riko ditugaskan menjadi Babin Kamtibmas di pelosok Sumatera Utara, tepatnya di Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat. Ini adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh. Bertugas di daerah perbatasan menjadi pelajaran dan tantangan berharga baginya. Sehari-hari, ia berpatroli ke 8 desa di kecamatan ini. Tidak saja berpatroli, ia juga menyambangi masyarakat, ngobrol langsung, bersosialisasi dan melakukan sejumlah pelayanan kepada mereka. Karena kita keterbatasan personil dari Polsek Pangkalan Susu, kita bertugas hanya 2 orang di Kecamatan Pematang Jaya yang terdiri dari 8 desa. 8 desa itu jumlah penduduknya lebih kurang sekitar 13.000 jiwa. Niat kita di sini ya niat baik untuk bersama-sama masyarakat. Yang lebih pentingnya lagi, Kecamatan Pematang Jaya ini salah satu kecamatan yang terbaik di Kabupaten Langkat pada tahun 2019 ini. Perhatian Brigadir Riko tidak saja kepada masyarakat dewasa. Ia juga merangkul remaja desa untuk melakukan kegiatan positif agar terhindar dari bahaya narkoba. Ia pun mendirikan komunitas sahabat Babin Kamtibmas dan terjun langsung membina mereka dengan melakukan sejumlah kegiatan. Mulai dari membuat keterampilan dari akrilik, membersihkan masjid, hingga memberikan sembako bagi warga yang membutuhkan. Terkadang Brigadir Riko juga ikut bermain sepak bola atau bola voli bersama para remaja ini. Kegiatan ini selain menyehatkan, tentu semakin membuat polisi yang satu ini semakin dekat dan disenangi warga. Tidak berhenti sampai di situ saja. Brigadir Riko juga menaruh perhatian akan peningkatan literasi bagi anak-anak di kecamatan ini. Ia pun menggagas sebuah kegiatan bernama Babin Kamtibmas Literasi sejak 2019. Bermodalkan beberapa buku dan motor dinas, Brigadir Riko menyambangi anak-anak dari satu sekolah dan tempat lain dengan membawa aneka buku bacaan sembari melakukan patroli. Awalnya, Riko meminjam buku dari temannya. Namun dengan tekad yang kuat, sekarang perpustakaan keliling ini sudah memiliki ratusan buku yang berasal dari donasi masyarakat. Kehadiran polisi literasi ini selalu disambut ceria oleh anak-anak. Mereka kerap berebutan mengambil buku-buku yang mereka inginkan lalu membacanya dengan tertib. Brigadir Riko selalu meluangkan waktu khusus untuk membuat anak-anak ini gembira. Ia juga memberikan edukasi dan informasi berharga kepada anak-anak saat membuka lapak baca. Timbul dengan sendirinya aja karena kita sering ke desa, sering jumpa dengan masyarakat buat sesuatu yang beda. Karena satu sisi kan Kecamatan Pematang Jaya ini salah satu tempat yang jauh dari perkotaan. Jadi saya kira gimana sih biar supaya meningkatkan minat literasi untuk anak-anak. Jadi setelah saya cek ke anak-anak, ternyata kalau untuk minat membaca mereka tinggi sebetulnya. Tinggi sebetulnya, semangat mereka untuk membaca. Cuma karena fasilitas, jadi salah satunya itu kita keluar ide dari Babin Kamtibmas, gimana kalau kita buat program perpustakaan keliling Babin Kamtibmas Literasi. Antusiasnya luar biasa, Mbak. Anak-anak senang, Bu. Ya gembiralah karena kita tuh
mau ke sekolah datang dengan membawa figur seorang polisi, memang agak-agak ada takut-takut sih. Takut mungkin karena polisi nih kan gitu. Cuma berjalan dengan waktu, ya alhamdulillah mereka suka gitu. Bahkan ditanya, Pak kapan ke sekolah kami lagi katanya. Memang dia orang terbaik untuk membina warga di sini. Dan beliau juga selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Walaupun di acara-acara masyarakat, baik orang meninggal, pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, beliau selalu hadir di desa kami. Dan bahkan beliau semenjak menjadi Babin Kaptimas di sini, banyak perubahan-perubahan terutama tentang masyarakat. Kami mengharapkan kepada beliau yang bertugas di sini sekian lamanya, jangan ada pergeseran beliau dari tempat desa kami ini. Menjalankan pekerjaan sembari melakukan beragam kebajikan, pasti meninggalkan jejak baik bagi banyak orang. Brigadir Riko pun menjadi salah satu sosok inspiratif yang layak diapresiasi. Muhammad Denny Kurniawan Pohan, seorang mahasiswa yang mengukir sejumlah prestasi asal Kota Medan. Ia juga peduli terhadap sesama dengan membuat diskusi edukasi dan melakukan penggalangan dana untuk korban banjir. Berikut liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. Setiap langkah-langkah kita, setiap apa yang kita lakukan, cobalah untuk bernilai kebermanfaatan. Karena langkah kecil saja akan membuat suatu perubahan, apalagi jika kita melakukan suatu langkah besar. Yakinlah pada proses dan semoga apa yang kita lakukan dapat memiliki kebermanfaatan dan juga mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Inilah Muhammad Denny Kurniawan Pohan atau yang akrab disapa Denny Pohan. Seorang pemuda berprestasi asal Kota Medan. Mahasiswa Agroteknologi Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Sumatera Utara ini tak menyia-nyiakan kesempatan untuk terus bermanfaat dengan berkegiatan positif. Baginya, di masa muda manusia memiliki sejumlah keunggulan dalam segala hal, sehingga dapat melakukan apapun asalkan ada kemauan. Tidak hanya menjadi mahasiswa aktif yang memiliki banyak penghargaan, Denny juga mendapat beberapa beasiswa, antara lain beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA, rumah kepemimpinan, bidik misi pengganti, dan prestasi Kemenristek-Dikti. Denny juga mengukir prestasi di bidang kepenulisan ilmiah serta inovasi di bidang pertanian hingga ke mancanegara, seperti perolehan medali perak dalam ajang Thailand Inventors Day di Bangkok dan medali perak Ivinok di Universitas Pahang, Malaysia. Nah, jadi kalau dari saya pribadi, saya memang seorang yang sangat suka gitu ya beraktivitas dengan kebermanfaatan yang besar, dengan kegiatan sosial maupun kegiatan produktif lainnya. Karena saya yakin semakin kita produktif, maka semakin mendekatkan kita untuk menuju kesuksesan kita. Cara saya untuk mendapatkan itu semua, yang pertama yaitu dengan kerja keras. Gitu. Kerja keras dengan selalu mengutamakan nilai-nilai, semangat, dan juga tidak lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berbakti kepada orang tua. Dan itu merupakan salah satu kunci saya mendapatkan semua itu. Memiliki kemampuan public speaking yang mumpuni, Denny pun mengikuti ajang Jakadara Kota Medan tahun 2019. Ia terpilih menjadi Jaka Intelijensia Kota Medan. Atas prestasinya inilah ia berpeluang menjabat sebagai staf Dinas Pariwisata Kota Medan. Di tengah kesibukannya, pria 21 tahun ini juga menyempatkan diri mengolah skill fotografinya. Ia kerap melakukan hunting foto bersama teman-temannya. Meskipun memiliki sejumlah skill dan prestasi, Denny juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan komunitas Sinergi Bangsa pada tahun 2020.
Melalui komunitas ini, ia ingin mengedukasi, menginspirasi, serta membangun kolaborasi demi mewujudkan kebermanfaatan yang berdampak kepada masyarakat, khususnya pemuda, agar dapat produktif dan berkarakter. Beberapa kegiatannya seperti memberikan wadah kepada remaja untuk berdiskusi melalui kegiatan webinar, aksi penggalangan dana untuk membantu korban banjir bandang di Nusa Tenggara Timur, dan lainnya. Anak muda yang satu ini juga merintis sebuah usaha jasa penitipan barang bernama Numpang In. Usaha ini ia bangun untuk membantu para mahasiswa yang ingin menitipkan barang-barangnya selama masa pandemi berlangsung dengan biaya yang cukup murah dan terjangkau. Jadi latar belakang itu sendiri berawal dari rasa keprihatinan kita. Keprihatinan saya terhadap teman-teman mahasiswa yang mengalami pandemi ini, yang mengalami masalah finansial dalam perekonomiannya. Mereka harus membayar uang kos kontrakan yang tidak mereka tepati, karena kan selama pandemi ini kita berkuliah secara daring. Nah, dari situlah lahir ide bisnis Numpang In. Aflah Fajari, salah seorang pengguna jasa Numpang In, merasa sangat terbantu. Ia tidak perlu membayar biaya kos. Jasa ini sangat baik menjaga barang-barang dan perlengkapannya selama masa pandemi. Dengan begitu, ia merasa tenang berkuliah daring di kampung halamannya. Numpang In program yang sangat menarik menurut saya, apalagi terhadap kami mahasiswa, ini sangat membantu banget. Karena di masa pandemi gini, yang seharusnya kami tinggal di Kota Medan, tetapi kami harus pulang ke kampung masing-masing menjalankan kuliah secara online. Kami khawatir akan barang-barang kami di kos. Selain itu kan sayang juga bayar uang kos kan. Jadi kami memilih ke Numpang In aja. Di sana nanti barang-barangnya dititipkan, lebih aman, lebih terjaga, dan biayanya juga lebih murah. Jadi kami nggak perlu nyewa kos lagi, Bang. Lika-liku di masa muda membawa banyak pengalaman berharga di masa depan. Karena kesuksesan tidak akan menjemputmu, melainkan kamulah yang harus menjemput kesuksesan tersebut. Sosok Denny dapat menjadi contoh bagi kita untuk lebih giat menjemput kesuksesan di masa mendatang. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.